Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Pada materi pertama akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Rama Amdanir. Materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sony Haryadi, dan pemateri terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, kita lanjut saja kepada pemateri pertama. Baiklah, materi pertama yaitu ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang pertama ada prosedur konsolidasi, yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dan entitas induk dengan entitas anak. Nah, maksudnya yaitu dalam konsolidasi kita menggabungkan semua elemen dari perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan besar. Ini mencakup seperti properti atau uang tunai, kemudian ada liabilitas atau utang, yang kedua ada ekuitas atau hak milik, kemudian ada penghasilan atau pendapatan, ada beban atau biaya, dan arus kas, yaitu uang yang masuk dan keluar. Dan yang kedua ada mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yaitu maksudnya ketika perusahaan induk membeli sebagian atau seluruh saham anak perusahaan, mereka mencatatnya sebagai investasi. Saat menggabungkan laporan keuangan, kita harus menghapus catatan investasi ini dari laporan karena pada dasarnya perusahaan induk memiliki anak perusahaan. Nah, jadi dianggap sudah menjadi bagian dari keseluruhan grup. Yang ketiga, ada mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, maksudnya yaitu jika perusahaan induk dan anak perusahaan saling berinteraksi, misalkan membeli dan menjual barang satu sama lain, kita harus menghapus transaksi ini dari laporan konsolidasi. Nah, kenapa? Karena transaksi antar perusahaan ini di dalam grup tidak memberikan dampak dari luar atau dari pihak eksternal. Yang kedua ada jurnal eliminasi, digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun, pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan. Untuk materi kedua ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas, yang terdiri dari pertama ada kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian, suatu alat untuk menghimpun dan mengorganisir informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi bagi induk perusahaan dan anak perusahaannya. Nah, ini semacam alat bantu atau lembar kerja yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur semua informasi dari entitas induk dan entitas anak. Nah, tujuannya yaitu untuk agar laporan keuangan gabungan dapat disusun dengan baik. Kemudian ada juga jurnal eliminasi. Nah, digunakan untuk menghapuskan atau menghilangkan akun-akun timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabangnya. Ini maksudnya yaitu seperti jurnal eliminasi ini digunakannya untuk menghapuskan transaksi timbal balik atau hubungan keuangan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Ini memastikan laporan gabungan tidak menghitung transaksi yang hanya terjadi di dalam grup. Kemudian ada laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, bagian dari laporan keuangan suatu induk perusahaan dan anak perusahaan. Dalam bagian ini menunjukkan posisi keuangan grup perusahaan. Dalam laporan ini kita melihat total aset, ada liabilitas dan ekuitas dari seluruh grup, bukan hanya satu perusahaan saja. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Jadi yang kedua ini kita akan membahas tentang konsolidasi pada periode setelah terjadi akuisisi. Jadi setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas
operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Jadi di konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi ini ada 3 laporan di sini. Jadi kita akan membahas 3 laporan ini. Pertama, laporan laba rugi konsolidasi, kedua laporan perubahan saldo laba konsolidasi, dan kertas kerja konsolidasi. Jadi di laporan perubahan saldo laba konsolidasi ini laporan yang menunjukkan perubahan saldo laba gabungan dari perusahaan induk dan anak perusahaan saldo laba anak perusahaan. Jadi saldo laba adalah keuntungan yang tersimpan dari tahun ke tahun yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan laporan ini menunjukkan bagaimana laba ini berubah setelah konsolidasi. Itu untuk laporan perubahan saldo laba konsolidasi. Terus ada laporan laba rugi konsolidasi. Nah, di sini laporan gabungan menunjukkan pendapatan dan beban dari seluruh grup induk dan anak untuk satu periode waktu tertentu. Tujuannya untuk memberikan gambaran jelas tentang berapa banyak uang yang dihasilkan dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh grup perusahaan secara keseluruhan. Cara kerjanya laporan ini menggabungkan pendapatan dan beban dari kedua perusahaan. Terus mereka bakal menghapus transaksi antar perusahaan yang tidak relevan, seperti jika induk menjual barang ke anak perusahaan. Terus yang ketiga itu ada kertas kerja konsolidasi. Ini semacam lembar kerja atau tabel yang digunakan oleh akuntan untuk mengorganisir dan menghitung penggabungan aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan beban dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Nah, kertas kerja ini biasanya untuk membantu menyusun laporan konsolidasi. Cara kerjanya, kalau dalam kertas kerja ini semua informasi keuangan dari induk dan anak perusahaan itu disusun dan diatur dengan baik. Kemudian jurnal eliminasi dilakukan untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Ketika suatu perusahaan induk itu membeli perusahaan anak tetap beroperasi, yaitu konsolidasi. Cuma laporan keuangan digabung dengan laporan keuangan perusahaan induk. Nah, itu disebut konsolidasi laporan keuangan. Di sini terdapat 2 tahap penting dalam proses konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi di akhir tahun akuisisi. Yang kedua, konsolidasi setelah akuisisi. Jadi konsolidasi di akhir tahun akuisisi ini pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Itu apa? Jadi untuk pembagian dividen dari entitas anak ke entitas induk itu, jika perusahaan anak itu membagi keuntungan dividen ke induk itu, ini perlu dihapus dari laporan konsolidasi, sebab dalam laporan gabungan ini hanya perpindahan uang dalam grup perusahaan, bukan penghasilan baru. Terus untuk yang pengakuan penghasilan dari entitas anak ke entitas induk itu sama seperti dividen. Jika perusahaan induk menerima penghasilan dari perusahaan anak, misal dari jual beli antara mereka, nah ini juga perlu dihapus karena dalam konsolidasi kita hanya menghitung pendapatan dari luar grup perusahaan, bukan transaksi antar perusahaan gitu. Terus yang kedua itu konsolidasi setelah akuisisi tahun-tahun berikutnya. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi tahun kedua, nah itu tahun-tahun berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65 tahun 2014, itu suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain
jika dan hanya jika memiliki seluruh hal ini. 1. Kekuasaan atas investe. Kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investe. 3 itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investe untuk memengaruhi keputusan. Nah, itu maksudnya apa? Itu yang kekuasaan atas investe itu artinya perusahaan induk itu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi perusahaan anak. Terus yang kedua itu exposure atau hak atas imbal hasil variabel. Itu perusahaan induk itu terlibat dan berhak atas hasil keuntungan atau kerugian dari aktivitas perusahaan anak gitu. Terus untuk kemampuan menggunakan kekuasaan untuk pengaruh. Nah, ini biasanya induk ya bisa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan perusahaan anak. Terus ada juga ini beberapa faktor pertimbangan dalam konsolidasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama itu ada kepentingan non pengendalian. Ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, itu maksudnya ini bagian dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh induk dan milik pemegang saham lain gitu yang tidak memiliki kendali. Dalam laporan keuangan, bagian ini harusnya diakui secara terpisah. Jadi bukan milik induk karena nggak bisa diklaim, karena itu punya pemegang saham lain. Terus yang kedua, konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Ketika dilakukan akuisisi atas kepemilikan penuh dalam pengakuisisian, sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan. Nah, itu ketika perusahaan induk tidak membeli seluruh saham perusahaan anak, hanya sebagian, laporan keuangan tetap digabung dengan cara yang sama seperti pada kepemilikan penuh. Yang berbeda hanyalah ada porsi non pengendalian yang harus diakui. Terus yang ketiga itu ada kertas kerja konsolidasi. Tadi kan sudah. Untuk memperoleh kertas kerja konsolidasi sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasi. Ya, jadi kertas kerja konsolidasi itu alat bantu ya, berupa tabel atau lembar kerja yang digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jadi ini sangat membantu untuk mereka menyusun laporan keuangan yang bersifat konsolidasi gabungan. Nah, di sini ada konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada akhir tahun setelah akuisisi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pemegang ekuitas dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan keuangan konsolidasi. Itu penghapusan pengakuan penghasilan dan dividen. Itu penghasilan dan dividen yang diterima oleh kepentingan non pengendali dihapus dari laporan keuangan konsolidasi. Jadi dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada pemegang saham non pengendali tidak diakui sebagai penghasilan di laporan induk gitu. Terus pengaruhnya pada ekuitas. Nah, dividen yang diterima kepentingan non pengendali akan mengurangi ekuitas dan ini harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebagai pengurang ekuitas. Nah, jadi itu tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian ya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi. Konsolidasi ini terdiri dari dua, yaitu konsolidasi dengan metode biaya dan yang kedua yaitu penyajian dan pengungkapan.
pada konsolidasi metode biaya, ada kalanya suatu entitas induk memilih untuk menggunakan metode biaya guna mencatat aktivitas investasinya pada entitas lain. Perlu diperhatikan bahwa menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akun berbeda di antara kedua metode tersebut. Nah, maksudnya di sini yaitu kadang-kadang perusahaan induk itu memilih menggunakan metode biaya untuk mencatat investasinya pada perusahaan anak. Namun, penting untuk diingat bahwa metode biaya ini hanya digunakan untuk perusahaan induk untuk mencatat investasinya saja. Dan laporan keuangan konsolidasi ini juga menghasilkan atau yang dihasilkan tidak akan berbeda antara pengguna metode biaya atau metode ekuitas. Karena dalam konsolidasi tersebut, kedua metode ini menghasilkan laporan keuangan yang sama setelah kedua eliminasi dilakukan. Contohnya pada visual untuk video, gambar dua jalur, satu untuk metode biaya dan satu untuk metode ekuitas. Tetapi di akhir jalur tersebut, laporan konsolidasi tetap sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun mencatat berbeda, tapi hasil akhirnya itu akan tetap sama dalam laporan konsolidasi. Baiklah, berikutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Nah, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non pengadilan yang dianggap material, maka dalam laporan keuangan konsolidasi perlu diungkap seperti yaitu nama entitas anak, lokasi untuk kegiatan usaha, proporsi bagi kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non pengadilan, terus proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non pengadilan, yang seterusnya yaitu laba atau rugi, yang keenam yaitu akumulasi, dan yang terakhir yaitu ringkasan informasi keuangan. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika ada kepentingan non pengadilan atau singkatannya itu bisa disebut KNP yang dianggap material atau signifikan, perusahaan induk wajib memberikan beberapa pengungkapan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasi ini, hal ini dilakukan agar transparansi informasi terjaga, terutama mengenai berbagi yang dimiliki oleh pihak lain selain perusahaan induk. Berikut ini yaitu maksud dari yang penjelasan tadi. Nama entitas anak itu nama perusahaan anak yang dimiliki induk. Terus lokasi utama kegiatan usaha ini itu di mana sih perusahaan anak ini melakukan operasi tersebut? Misalnya nih di suatu negara atau di wilayah atau di benua mana gitu kegiatan ini dilakukan. Terus proporsi kepemilikan KNP. Nah, ini maksudnya beberapa persen bagian dari perusahaan anak yang memiliki pihak lain selain induk. Contohnya itu 30% dimiliki oleh investor lain gitu. Terus selanjutnya yaitu proporsi hak suara yang dimiliki oleh KNP. Maksudnya, jika proporsi hak suara yang dimiliki berbeda dari kepemilikan saham, ini juga harus diungkapkan. Terus laba rugi, atau rugi yang diatribusikan kepada KNP, beberapa keuntungan atau kerugian yang menjadi hak bagian non pengadilan dari hasil usaha perusahaan anak. Terus yang keenam, akumulasi KNP pada akhir periode, beberapa total ekuitas yang dimiliki oleh KNP pada akhir tahun atau periode pelaporan. Yang terakhir yaitu ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Maksudnya di sini informasi keuangan penting tentang perusahaan anak seperti total aset, liabilitas, pendapatan, dan laba. Nah, itulah dia hasil pemateri dari kelompok 1.
Apabila ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.